Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Utari, nomor absen 34 dari kelompok 6. Akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Perkenalkan, nama saya Siti Karimah, nomor absen 33, akan menjelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rizka Ubaidillah, kelas 11 IPA 3, absen 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelbida Sifa, nomor absen 36, menjelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial, yaitu tentang terjadinya pemerasan dan penindasan secara kejam. Perkenalkan, nama saya Fania Ardin Wibisono, nomor absen 35, akan menjelaskan tentang bidang budaya. Dampak kolonialisme dilihat dari segi bidang politik. Yang pertama, pada masa Daendels atau Raffles telah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Semua bupati dijadikan pegawai negeri dan digaji, sedangkan menurut adat istiadat, kedudukan adalah turun-temurun dan mendapatkan upeti dari rakyat. Pada masa ini, bupati dijadikan sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial. Jadi, daerah kolonialisme, daerah-daerah penguasa pribumi itu menjadi bawahan dari penjajah. Yang kedua, Jawa dijadikan sebagai tempat pusat pemerintahan dan membaginya menjadi wilayah prefektur. Misalnya, di masa Daendels, Jawa itu dibagi menjadi 9 prefektur, dan di masa Raffles, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan. Yang ketiga, pada awalnya hukum yang digunakan adalah hukum adat, namun berubah menjadi hukum barat modern. Yang keempat, Belanda dan Inggris melakukan campur tangan terhadap persoalan kerajaan. Hal ini menyebabkan peranan elit kerajaan berkurang dalam politik serta berakibat pada keruntuhan kekuasaan pribumi. Dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi dibagi menjadi 5. Di sini saya akan menjelaskan 3 dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Yang pertama, perekonomian itu bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan. Perkebunan di Jawa terus berkembang dan maju, tetapi di Sumatera mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja sehingga dilakukan program transmigrasi atau perpindahan penduduk. Dapat kita lihat di sini ada gambar, yaitu di mana perkebunan tenaga kerja di Pulau Jawa itu lebih banyak dibandingkan di wilayah Sumatera. Yang kedua, adanya eksploitasi ekonomi dan monopoli dagang VOC menyebabkan perdagangan Nusantara mengalami kemunduran di dunia internasional. Karena VOC juga memiliki hak oktroi atau hak istimewa yang sangat merugikan rakyat Indonesia pada saat itu. Dan yang ketiga, Belanda membangun rel kereta api dengan maksud memperlancar perdagangan. Hal ini berdampak pada munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api dari Jakarta ke Bogor, dan kereta api di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Jalur transportasi darat membawa banyak perkembangan dalam bidang perekonomian. Munculnya pelabuhan-pelabuhan membawa pengaruh pada perkembangan perdagangan. Terbentuknya jaringan kereta api yang terhubung ke pelabuhan-pelabuhan sehingga pelabuhan-pelabuhan di Hindia Belanda mulai tersambung pula karena didukung munculnya angkutan kapal laut. Perekonomian juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Pada tahun 1746, kantor pos pertama didirikan di Batavia. Hal ini mengalami kemajuan lagi setelah Daendels membangun jalan pos yang menghubungkan di wilayah Pulau Jawa. Terhubungnya jaringan
Kereta api dan jalan pos telah mempercepat pengiriman surat lewat pos sehingga informasi semakin berkembang cepat. Sistem ekonomi kapitalis mulai bangkit dengan ditandai oleh masyarakat Indonesia yang mulai mengenal beberapa jenis tanaman perkebunan yang menjadi bahan ekspor di pasar dunia. Kebijakan tanam paksa sampai sistem ekonomi liberal menjadikan Indonesia sebagai penghasil bahan mentah. Bangsa Belanda sebagai perantara, yaitu orang timur asing terutama Tiongkok, sedangkan bangsa Indonesia hanya sebagai pengecer. Pengusaha dari kalangan pribumi dan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar karena pintu politik terbuka. Pembentukan status sosial yaitu 1. Eropa, yaitu Belanda. 2. Timur asing, yaitu Cina, Arab. 3. Bumi putra, yaitu penduduk asli Indonesia. Terjadinya pemerasan dan penindasan secara kejam wilayah Indonesia yang dikelilingi laut menyebabkan kehidupan masyarakat cenderung berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman. Dengan feodalisme, rakyat pribumi dipaksa untuk tunduk atau patuh pada tuan tanah barat atau timur asing, sehingga kehidupan penduduk Indonesia mengalami kemerosotan. Bidang budaya. Merosotnya pengaruh dan peran politik penguasa pribumi menyebabkan mereka mengalihkan perhatiannya ke bidang seni budaya. Melemahnya ikatan tradisi dalam kehidupan pribumi sebagai akibat penyederhanaan upacara dan tata cara yang berlaku di istana kerajaan. Budaya Barat berkembang secara meluas, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan budaya tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai contohnya, kebiasaan minum minuman keras. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe